Hai semua, perkenalkan nama saya Elizabeth Veronica Sitorus, NPM 19010700020. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di dunia pendidikan Indonesia. Sebelumnya, pertama-tama kita harus tahu itu apa permasalahan pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan suatu kendala yang menghalangi tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian, apa-apa saja permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia? Yang pertama, pemerataan pendidikan. Yang kedua, mutu dan relevansi pendidikan. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas pendidikan. Masalah yang pertama yaitu pemerataan pendidikan, yaitu kurang terorganisasinya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, bahkan hingga daerah terpencil sekalipun. Hal ini menyebabkan terputusnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Selain itu, masalah pemerataan pendidikan juga terjadi karena kurangnya sumber daya suatu lembaga pendidikan untuk melakukan proses pendidikan. Hal ini bisa saja terjadi jika kontrol pendidikan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah tidak menjangkau daerah-daerah terpencil. Jadi, hal ini akan mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia yang dalam usia sekolah tidak dapat mengenyam pelaksanaan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu mutu dan relevansi pendidikan. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor terpenting yang mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Hasil-hasil pendidikan juga belum didukung oleh sistem pengujian dan penilaian yang melembaga dan independen, sehingga mutu pendidikan tidak dapat dimonitor secara objektif dan teratur. Uji banding antara mutu pendidikan suatu daerah dengan daerah lain belum dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hasil-hasil penilaian pendidikan belum berfungsi untuk menyempurnakan proses dan hasil pendidikan. Selain itu, kurikulum sekolah yang struktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Kemudian yang ketiga yaitu efisiensi dan efektivitas pendidikan. Permasalahan efisiensi pendidikan dipandang dari segi internal pendidikan. Maksud efisiensi adalah apabila sasaran dalam bidang pendidikan dapat dicapai secara efisiensi atau berdaya guna. Artinya, pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya yang ada seperti uang, waktu, tenaga, dan sebagainya. Pada saat sekarang ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia jauh dari efisiensi, di mana pemanfaatan segala sumber daya yang tidak menghasilkan lulusan yang diharapkan. Kemudian macam-macam masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah guru terampil. Kualitas tenaga pendidik yang rendah menjadi salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia. Tidak semua guru mampu mengajar materi yang sesuai kompetensi masing-masing. Menurut Global Education Monitoring atau GEM Report 2016 oleh UNESCO, pendidikan di Indonesia menempati urutan ke-10 dan urutan terakhir untuk kualitas guru dari 14 negara berkembang. Tanpa kita sadari, masalah pendidikan di Indonesia yaitu keterbatasan jumlah guru yang terampil, umumnya guru-guru terampil dan berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah yang terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Terdapat banyak faktor mengapa hal ini terjadi, yaitu salah satunya masalah minat dari guru itu tersendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi informasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang lainnya. Sedangkan daerah terpencil tidak dilirik sama sekali. Adapun beberapa guru yang terpanggil hatinya untuk bertugas di daerah pelosok yang minim akses, sayangnya perbandingannya sangat jauh, hanya 1:10, sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas lulusan peserta didik. Itu sebabnya ini menjadi PR bagi pemerintah dalam upaya pemerataan tenaga pendidik terampil di pelosok agar terjadi pemerataan. Kemudian, sarana dan prasarana tidak memadai. Banyak generasi penerus yang tinggal di kepulauan yang tidak dapat mengakses pendidikan karena mereka tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana saja, tetapi terbatas dari banyak hal, misalnya melintasi pulau seberang setiap hari agar bisa masuk sekolah.
hidup dengan keterbatasan koleksi buku karena tidak terakses dan tidak terjamah. Belum lagi masalah lain seperti tidak adanya jaringan listrik maupun internet, sehingga mereka harus menggunakan penerangan tradisional dan hanya belajar mengandalkan buku-buku yang ada. Kemudian minimnya bahan ajar pembelajaran. Masalah pendidikan di Indonesia juga terbentur pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan ajar karena memang dari kesadaran akan literasi di Indonesia termasuk di urutan terakhir. Dari sudut perspektif lain, bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tetapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Tidak hanya lengkap, fasilitas juga harus memadai. Beberapa contohnya fasilitas tersebut yaitu papan tulis, meja, kursi, perkakas, laboratorium, atau alat elektronik lainnya. Kemudian mahalnya dana pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Banyak masyarakat miskin yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Di Indonesia contohnya, meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA atau sekolah menengah atas, tetapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan para murid. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemerintah hanya bisa meniadakan biaya pendidikan sampai tingkat SMA saja, sehingga banyak siswa tidak bisa mengenyam bangku pendidikan tinggi yang sebenarnya penting untuk didapatkan. Kemudian, mutu pendidikan yang rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Salah satu penyebabnya adalah mutu pendidikan, yaitu disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menurut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Belajar merupakan kewajiban setiap masing-masing individu sebagai bekal hidup. Sayangnya, belajar sebagai kewajiban ini bergeser menjadi pangkat, gengsi, dan mendapat gelar. Dari sinilah awal mutu pendidikan itu mulai rendah. Lalu apa saja solusinya? Yang pertama yaitu solusi sistemik. Solusi sistemik merupakan solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berhubungan dengan sistem pendidikan. Perlu dicatat, sistem pendidikan berhubungan erat dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan di Indonesia saat ini menerapkan konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Kemudian yang kedua, solusi teknis. Solusi ini berkaitan dengan hal-hal teknis yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Misalnya penyelesaian masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Solusi teknis ini dikembangkan kepada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Misalnya untuk kualitas guru yang rendah, solusinya adalah meningkatkan kesejahteraan dan membiayai guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu juga melakukan berbagai pelatihan sehingga kualitas guru bisa meningkat lagi. Tidak hanya itu, untuk prestasi siswa yang rendah bisa diselesaikan dengan beberapa solusi. Contohnya, meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pembelajaran, atau juga meningkatkan alat-alat peraga dan sarana pendidikan, dan lain sebagainya. Dengan solusi-solusi tersebut, diharapkan pendidikan di Indonesia bisa lebih baik dari sebelumnya. Dengan begitu, generasi-generasi baru dengan kualitas tinggi dapat tercipta dengan kepribadian Pancasila dan martabat. Demikian dari saya, terima kasih.